Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Aldi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi bersyukur kepada Allah. Yang pertama ada Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13, kemudian yang kedua ada Quran surat Al-Ankabut ayat 17 dan yang ketiga ada hadis riwayat Abu Dawud. Langsung saja yang pertama Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على دوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Yang artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kami akan dikeluarkan dari dalam kubur. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu bersyukur dan ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Sesungguhnya Maha Suci Tuhanmu yang telah menundukkan bagimu, padahal kami sebelumnya tidak menguasainya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 11-13. Lanjut pada penjelasan ayat. Pada ayat 9, Allah SWT menerangkan kepada Nabi bahwa jika orang-orang musyrik ditanya siapakah yang menjadikan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka sebenarnya mengakui Allah, tetapi karena sombong, hasud, dan dengki, mereka tetap musyrik kepada Allah. Pada ayat 10, Allah merinci sebagian dari kehebatan ciptaannya itu sambil mengarahkan pembicaraan secara langsung kepada manusia, khususnya mereka yang mengingkarinya. Dengan demikian, apa yang tersurat ayat di atas dapat digunakan sebagai bukti tentang keesaan dan kekuasaan Allah dalam melimpahkan nikmat kepada manusia. Pada ayat 11, Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui itu yang menurunkan secara berangsur dan sedikit demi sedikit air hujan dari langit menurut kadar yang diperlukan untuk minuman kamu dan binatang serta pengairan tumbuh-tumbuhan. Lalu kami hidupkan dengannya yakni dengan air itu negeri daerah tandus yang mati yang sebelumnya tidak ditumbuhi pepohonan. Seperti itulah Allah kuasa menghidupkan sesuatu yang mati dan mengeluarkan kamu dari dalam kubur dengan amat mudah. Air yang mengandung senyawa tersebut ternyata dibutuhkan oleh tumbuhan. Pembentukan senyawa-senyawa tersebut berlangsung sesuai dengan hukum alam atau sunnatullah. Kemudian pada ayat 12 dan 13 masih merupakan lanjutan dari bukti-bukti kekuasaan Allah. Pada ayat tersebut diuraikan penciptaan segala macam pasangan. Ayat ini seolah-olah menyatakan Allah juga yang menciptakan makhluk semuanya berpasang-pasangan. Tidak ada ciptaannya yang tidak berpasang-pasangan. Itu karena semua terdapat kekurangan dan hanya dapat mencapai kesempurnaan jika menemukan pasangannya. Hanya Allah sang pencipta itu yang Maha Esa tanpa pasangan. Allah menundukkan untuk kamu semua kapal di lautan dan semua binatang ternak yang kamu kendarai dan nikmati di daratan. Itu dilakukannya supaya kamu selalu dapat mengendarai dan duduk di atas punggung-punggungnya dengan tenang. Lalu kamu ingat dengan pikiran sihat dan hati nurani kamu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang kedua ada Quran surat Al-Ankabut ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru la ilaihi turja'un.
Yang artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Penjelasan ayat, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa sembahan selain Dia sudah jelas merupakan hasil ciptaan tangan manusia sendiri. Tetapi mereka berdusta dengan menganggapnya Tuhan yang sebenarnya. Mereka menganggap hasil ciptaan mereka yang berbentuk patung dan berhala itu sanggup memberi manfaat atau keuntungan kepada mereka. Nabi Ibrahim mencela dan mengancam anggapan mereka karena patung-patung itu sedikit pun tidak sanggup memberi rezeki kepada mereka. Rezeki itu adalah wewenang mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu, dianjurkan kepada mereka supaya memohon rezeki dan penghasilan hanya kepada Allah. Kemudian mensyukuri jika yang diminta itu telah dikabulkannya. Hanya Allah yang mendatangkan rezeki bagi manusia serta semua kenikmatan hambanya. Manusia dianjurkan untuk mencari keriduannya dengan jalan mendekatkan diri kepadanya. Ayat ini ditutup dengan lafal, kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya manusia harus bersiap-siap menemui Allah dengan beribadah dan bersyukur. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya dan semua kenikmatan yang mereka terima. Oke, yang ketiga kemudian ada hadis tentang syukur nikmat yang berbunyi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, di sini mengandung dua wasiat. Yang pertama, hendaknya manusia memandang kepada orang yang berada di bawah dan lebih sedikit darinya dalam urusan dunia. Kedua, hendaklah kita tidak memandang kepada orang yang di atas dia dalam urusan dunia. Orang yang praktekkan wasiat tersebut niscaya akan memperoleh ketenangan hati, ketentraman jiwa, kesenangan hidup, serta tampak nikmat Allah kepadanya hingga dia pun mensyukurinya dan rendah hati. Hadis ini khusus berkenaan dengan urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat, hendaknya dia memandang kepada orang yang di atasnya agar bisa meneladaninya. Dan akan tampak kekurangan apa yang telah dilakukannya sehingga hal itu mendorongnya untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang bab bersyukur kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.